Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini. Kita diwajibkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta selalu menjaga kebersihan lingkungan, dan tak lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah demi kepentingan bersama. Protokol kesehatan yang wajib kita lakukan diantaranya yaitu melakukan physical distancing atau menjaga jarak dengan orang lain ketika kita berada di luar rumah, dan juga selalu mencuci tangan ketika kita telah selesai melakukan aktivitas, dan tak lupa pula ketika kita berada di luar rumah dan ketika kita ingin bepergian, jangan sampai lupa untuk selalu menggunakan masker. Masa pengenalan pola sekolah atau MPLS pada hari ini sudah memasuki hari yang ketiga. Bagaimana anak-anak ibu semua, masih semangat? Ya, semoga semuanya masih dalam keadaan semangat walaupun kegiatan MPLS kita kali ini dilakukan secara daring atau secara online, karena memang keadaan yang tidak memungkinkan pada saat ini. Tapi sungguh luar biasa loh, angkatan kalian ini angkatan yang pertama kali melakukan kegiatan pengenalan sekolah ini yang dilakukan secara online. Jika pada tahun-tahun sebelumnya MPLS itu pastinya dilakukan secara langsung atau bertatap muka, bertemu dengan bapak dan ibu guru, tapi pada tahun ini memang sangat berbeda. Tapi itu semua tidak akan mengurangi makna dari MPLS itu sendiri, dan semoga anak-anak ibu semua bisa memahami apa yang telah disampaikan bapak dan ibu. Dan juga ibu ucapkan selamat kepada seluruh siswa-siswi yang pada tahun ini kalian sudah resmi naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang sekolah yang pertama. Dan juga selamat sekali lagi karena kalian merupakan siswa-siswi terbaik yang telah diterima di SMP Negeri 31 Samarinda di antara pendaftar lain yang telah gugur. Semoga anak-anak ibu semua nantinya dapat menjadi pribadi yang baik, menjadi anak yang sukses, dan dapat menggapai impian kalian semuanya. Baiklah, sebelum memasuki materi, ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Nurjayanti, biasa dipanggil Ibu Nur, dan ibu adalah pengampu atau pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9. Pada kesempatan kali ini, ibu akan memberikan materi yaitu tentang wawasan biota mandala. Anak-anak ibu semuanya pernah mendengar apa itu wawasan biota mandala? Nah, kalau sudah ada yang pernah mendengar itu, kita berusaha mereview kembali, mengingat kembali. Ketika kalian ada beberapa yang belum pernah mendengar, mari kita belajar bersama-sama dengan cara menyimak apa yang akan ibu sampaikan nantinya. Dan juga tolong disimak sampai habis, karena nanti di akhir sesi akan ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Jadi jangan sampai melewatkan materi yang ibu. Marilah kita langsung saja masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu materi wawasan biota mandala. Seperti yang ibu katakan sebelumnya, mari kita sama-sama belajar untuk lebih memahami apa sih makna dari wawasan biota mandala itu sendiri. Nah, jadi wawasan biota mandala itu terdiri dari 3 kata. Kata yang pertama yaitu wawasan, yang berarti pandangan atau penglihatan. Lalu kata wiyata yang berarti sebuah pengajaran atau sebuah proses pengajaran atau pendidikan. Lalu kata mandala yang berarti suatu wilayah atau suatu lingkungan. Jadi dalam artian secara keseluruhan, wawasan wiyata mandala merupakan cara pandang bahwa
Sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan. Nah, nanti pasti akan muncul pertanyaan, kenapa sih wawasan Wiata Mandala itu diperlukan? Untuk apa? Nah, jadi wawasan Wiata Mandala itu sangat diperlukan, yaitu tujuannya adalah untuk menyatukan pandangan dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman selama proses kegiatan belajar mengajar itu berlangsung sesuai dengan fungsi sekolah itu sendiri. Fungsi sekolah adalah tempat penyelenggaraan pendidikan, proses belajar mengajar yang menanamkan berbagai dan mengembangkan berbagai disiplin ilmu, belajar berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan tentunya mengembangkan keterampilan yang kalian miliki. Nah, selain itu, wawasan Wiata Mandala itu juga mempunyai beberapa unsur, mempunyai 5 unsur, yaitu unsur yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Dan seperti kita tahu, sekolah adalah tempat di mana kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Tetapi saat ini tentu kondisinya sangat berbeda. Biasanya itu ketika kita belajar mengajar itu berada di sekolah, tetapi saat ini kita tidak bisa melakukan hal tersebut karena pandemi saat ini melanda seluruh dunia. Jadi kita itu tidak bisa berjumpa secara langsung, berkumpul dalam jumlah banyak, itu tidak boleh. Tetapi tidak walaupun tidak berada di sekolah, kita tetap bisa melakukan proses belajar mengajar dengan menggunakan berbagai media, berbagai aplikasi, seperti halnya Google Classroom. Lalu seperti saat ini kita menggunakan situs online, daring atau online. Lalu juga ketika kita ingin bertatap muka, melihat wajah teman satu sama lain, itu bisa menggunakan aplikasi Webex, menggunakan aplikasi Zoom, seperti itu. Lalu unsur yang kedua, yaitu kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Ya, kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di dalam suatu sekolah, karena beliau merupakan orang yang merencanakan, orang yang mengorganisasi, orang yang mengawasi bagaimana sih berjalannya sekolah itu sendiri, dan keputusan tertinggi itu pastinya ada di tangan kepala sekolah. Jadi apapun yang kita lakukan nanti itu harus seizin dan sepengetahuan beliau, seperti itu. Lalu unsur yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Nah, ini sangat diperlukan sekali. Orang tua, guru, dan siswa itu harus saling berkomitmen, harus saling bekerja sama. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Contoh sepilanya seperti ini. Ketika kalian nanti, ketika kita nanti seandainya pandemi sudah berakhir, proses belajar mengajar ini belajar dengan normal. Ketika kalian nanti tidak masuk sekolah karena ada suatu halangan atau sakit, entah sakit atau ada halangan lain, orang tua wajib memberitahukan kepada pihak sekolah. Kenapa, apa sih alasannya anaknya tidak masuk sekolah? Nah, jadi pihak sekolah itu tahu, oh si ini Desi, si Adi, oh tidak masuk karena sakit, oh ada acara, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian itu tidak masuk sekolah sampai beberapa hari tapi tanpa memberikan keterangan apapun. Tentu akan sangat merugikan kalian. Dan juga sebaliknya, sekolah akan selalu memantau kalian. Kalian tidak masuk beberapa hari, tentu akan langsung ditanyakan ke orang tuanya. Yang ditakutkan adalah dari rumah berangkat tetapi kalian itu tidak sampai sekolah, seperti itu. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi itu seperti itu. Jadi ada kerjasama antara guru dan orang tua. Lalu ketika orang tua tidak paham, tidak mengerti tentang suatu hal, boleh langsung ditanyakan dengan guru, dengan wali kelas kalian, atau langsung datang ke sekolah. Nah, yang unsur yang keempat adalah warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Seperti yang kita tahu,
Guru merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu pendidikan, karena yang ketika kalian tidak mengetahui sesuatu, yang mengajar kalian itu adalah seorang guru. Ya walaupun banyak sekali media-media yang bisa kalian gunakan, tetapi tentu akan berbeda ketika disampaikan langsung oleh guru. Nah, sama seperti saat ini banyak sekali kita kan kebanyakan belajar dari rumah, walaupun banyak sekali media yang bisa digunakan, tapi berbeda sekali ketika kita langsung berhadapan dengan guru. Ketika kita tidak mengerti, kita bisa menanyakan ulang, seperti itu. Jadi semua harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru itu sendiri, jangan saling menyalahkan. Nanti contoh sebenarnya seperti ini, nanti ketika kalian itu tidak, seandainya nilai ujian kalian itu sangat jelek sekali, yang disalahkan guru. Padahal banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut. Jadi bukan hanya salah guru saja, jangan sampai merendahkan martabat guru itu sendiri. Lalu unsur yang kelima yaitu sekolah sekitarnya mendukung antar warga. Nah, jadi antar warga dan pihak sekolah juga harus bekerja sama. Ketika ada suatu hal yang terjadi di lingkungan sekolah, warga sekolah itu juga harus melaporkan ke pihak sekolah. Lalu ada juga selain itu ada juga prinsip sekolah sebagai wiyata mandala. Ada 6 prinsip yang perlu kita ketahui. Prinsip yang pertama yaitu sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Nah, jadi di sekolah kita tidak hanya belajar ilmu pengetahuan saja, tetapi banyak sekali yang kita pelajari. Di sekolah nantinya kalian akan belajar untuk bisa berorganisasi, belajar untuk bisa bersosialisasi, berorganisasi, dan juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang akan kalian dapatkan ketika kita bersekolah nanti. Lalu prinsip yang kedua yaitu sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Ya, jadi proses belajar mengajar itu tentunya ketika kita di sekolah, kita bertatapan muka secara langsung, dan juga statusnya kalian, kalau kalian di rumah itu anak orang tua kalian, tetapi kalau di sekolah itu kalian adalah anak dari bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Jadi harus saling bersinergi dan harus saling menghargai. Nah, prinsip yang ketiga adalah sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholder. Apa sih stakeholder itu sendiri? Nah, jadi stakeholder itu adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pendidikan itu sendiri. Banyak sekali, diantaranya komite sekolah, lalu orang tua, lalu warga sekitar sekolah, guru, dan juga tentunya adalah siswa itu sendiri. Jadi sekolah tentunya harus memberikan nilai yang adil, pelayanan yang adil, tidak pandang atau pilih kasih. Lalu prinsip yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, seperti yang sudah disampaikan kemarin, ada beberapa kegiatan pengembangan yang bisa kalian ikuti sesuai dengan minat kalian. Ada beberapa ekskul yang bisa kalian, ada sekitar 13 ekskul ya, ada ekskul wajib dan juga ada ekskul pilihan. Dan kalau kalian memang mempunyai bakat dan minat di bidang itu, kalian harus mengikutinya. Lalu sekolah sebagai pengembangan diri siswa. Jadi siswa itu harus bisa berkembang, harus bisa menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai yang tadinya malu untuk berbicara di depan umum, sudah sekolah 3 tahun di SMP tetap saja malu ketika disuruh berbicara di depan. Jadi ini di sekolah adalah ajang kalian untuk saling belajar, karena kita tadinya tidak bisa, ketika kita belajar semuanya akan menjadi bisa. Lalu prinsip yang keempat, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Nah, di sini kalian harus belajar menjadi dewasa, karena belajar secara mandiri adalah sangat penting untuk bekal kalian.
ketika kalian sudah besar, ketika kalian sudah bekerja. Jadi dari sekolah inilah kita belajar, jangan sampai masih kekanak-kanakan terus, padahal usia kalian semakin bertambah. Jangan sampai usia kalian ini sekarang sudah usia SMP tetapi masih perasaan kalian itu masih TK saja, masih kelas 1 saja. Dan lalu selanjutnya adalah ada beberapa peran siswa dalam kegiatan Mandala itu sendiri. Ada 8 peran yang harus kalian selalu ingat. Nah, yang pertama adalah berperan secara aktif setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, jadi jangan sampai malas ketika kalian itu disuruh berperan aktif. Nah, seandainya kalian punya bakat atau minat itu sendiri untuk mengikuti lomba, nah, jadi kalian itu harus aktif dan semangat karena itu kalian bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman, dan dari situ bisa mendapatkan banyak sekali wawasan. Lalu yang kedua adalah wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala sekolah. Nah, jadi kalian ketika kalian di sekolah mengalami suatu gangguan, semuanya diancam temannya atau ada suatu hal atau apapun itu, jadi jangan sungkan langsung melapor kepada pada wali kelas atau kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah. Lalu membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Nah, pastinya di setiap sekolah itu mempunyai tata tertib yang berlaku dan wajib ditaati. Banyak sekali tata tertib yang ada di sekolah. Jadi ketika kita di lingkungan sekolah harus tertib dan taat di lingkungan sekolah. Karena ketika tidak ada tata tertib itu maka ketika kita sekolah tidak akan berjalan dengan lancar, semuanya seenaknya. Contohnya seperti halnya baju harus selalu rapi dimasukkan, mengenakan sepatu hitam ketika proses belajar mengajar berlangsung, lalu rambut itu tidak boleh panjang, kuku harus selalu pendek, tidak boleh merokok di lingkungan sekolah, dan banyak sekali yang lainnya. Yang keempat yaitu siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Nah, jadi ketika proses belajar ada guru di sekolah, jadi harus selalu mengikuti. Jangan sampai nanti gurunya mengajar di sekolah, kalian malah di kantin, malah kabur seperti itu. Lalu pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar dalam kondisi optimal. Nah, jadi kalau berbagai fasilitas yang ada itu boleh kalian gunakan sepuasnya, tetapi tolong dijaga dan dirawat. Karena kalau rusak yang rugi siapa? Tentu kalian sendiri. Kalian tidak akan bisa memanfaatkannya dengan baik. Contohnya seperti buku-buku yang ada di perpus. Ketika kalian sudah selesai membaca, tolong disimpan kembali, dirapikan kembali, jangan sampai hilang atau rusak. Lalu yang keenam, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada beberapa ekskul yang wajib kalian ikuti untuk sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar kita. Lalu kokurikuler, yaitu kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya. Dan kalian itu harus selalu mengikuti kegiatan-kegiatan itu karena untuk kepentingan bersama. Dan peran yang ketujuh yaitu siswa mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS. Nah, jadi kalau yang kalian mempunyai jiwa kepemimpinan di kelas 7 ini, nanti ketika ada saatnya pemilihan ketua OSIS, kalian harus mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS. Karena di situ kalian banyak sekali bisa belajar, dapat pengalaman, belajar berorganisasi, belajar bersosialisasi. Kalaupun tidak menjadi ketua OSIS, ya menjadi anggota OSIS pun itu sangat membantu kalian tentunya. Lalu yang ke-8,
menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses kegiatan belajar mengajar. Nah, jangan sampai di sekolah itu membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan, membawa senjata tajam, lalu itu tentu akan mengganggu ketertiban dan proses belajar mengajar. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, semuanya pada akhirnya Ibu ingin sekali kita semua dapat mewujudkan, bisa menerapkan wawasan Wiyata Mandala itu ketika kita berada di lingkungan sekolah. Jadi fungsinya adalah agar sekolah dapat berfungsi sesuai dengan statusnya, yakni melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depannya. Nah, jadi ketika kalian sudah tahu makna dari wawasan Wiyata Mandala, ya harus diterapkan di sekolah. Nah, selanjutnya adalah ini ada beberapa dokumentasi yang ingin Ibu perlihatkan kepada kalian selama MPLS online kita. Nah, ini adalah foto-foto kalian ketika kalian ini berada di rumah. Kalian ini diwajibkan untuk mengirimkan foto, kemudian dikirim ke wali kelas kalian, sehingga wali kelas kalian itu bisa memantau kalian. Oh, apakah siapa sih yang tidak hadir hari ini? Apakah kalian mengikuti kegiatan ini? Seperti itu. Lalu ini foto selanjutnya. Nah, dan yang terakhir adalah ini yang tidak kalah penting. Ibu ingin kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut ini. Soalnya tidak banyak. Jadi tolong dikerjakan di buku tulis kalian. Ini soalnya hanya ada 4. Dikerjakan di buku tulis kalian. Lalu nantinya setelah itu kalian foto, lalu dikirimkan ke wali kelas. Nanti wali kelas akan mengirimkan ke Ibu. Nah, jadi soal yang pertama, mengapa siswa dan orang tua wajib mengetahui tentang wawasan Wiyata Mandala? Apa sih fungsinya orang tua dan siswa itu tahu? Nah, yang kedua, mengapa sebagai seorang siswa kita wajib selalu menjunjung tinggi nama baik sekolah? Itu jelaskan alasan kalian. Itu setiap orang pasti mempunyai alasan yang berbeda. Nah, sebagai seorang siswa atau siswa SMP, upaya apa yang kalian lakukan untuk menciptakan ketahanan sekolah? Nah, apa sih upaya kalian itu? Dan yang terakhir, sebutkan apa saja peran siswa dalam Wiyata Mandala. Itu tadi sudah Ibu sebutkan. Baik, cukup sekian materi dari Ibu mengenai wawasan Wiyata Mandala. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Dan Ibu sampaikan terima kasih atas partisipasi kalian. Terima kasih atas kalian sudah mau mengikuti penjelasan Ibu dari awal hingga akhir. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.